Hai, perkenalkan nama saya Dia Ayu Aini Fadila dari kelas IAT 4B. Di sini saya akan memenuhi tugas kuliah UAS saya dengan mata kuliah kajian kitab hadis. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Mu'jam at-Tabrani. Baik, materi yang pertama itu ada nama dan nasab beliau. Nama lengkap beliau itu adalah Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Mutair al-Lakmi al-Yamani at-Tabrani. Ayahnya bernama Abu al-Qasim. Beliau dilahirkan di Akka pada bulan Safar tahun 260 Hijriah. Ibunya juga termasuk dalam suku Akka. Nama at-Tabrani itu sendiri diambil dari kata Tobariyah, nama sebuah kota di Palestina. At-Tabrani itu termasuk seorang imam yang sangat alim dan tercatat sebagai pemuka ahli hadis. Ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat produktif dalam dunia keilmuan. Beliau wafat di Asfahan pada 28 Zulqa'dah tahun 360 Hijriah dalam usia 100 tahun 10 bulan. Dan beliau dimakamkan di samping kuburan Hamamah al-Dausi, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain menguasai ilmu hadis, beliau juga pakar dalam bidang tafsir. Ia memiliki usia yang panjang dan ilmunya yang tersebar ke penjuru dunia. Bagi umat Islam itu adalah sesuatu kelayakan mengenal ulama mereka. Meskipun telah wafat ratusan tahun lalu, namun namanya masih hidup bersama waktu. Selanjutnya ke kepribadian beliau, Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata bahwa at-Tabrani adalah seorang hafiz yang masyhur, seorang musnad dunia. Beliau juga mengatakan at-Tabrani itu ibarat ahli penunggang kuda dalam permasalahan hadis ini. Bersamaan dengan kejujuran dan amanahnya, di kesempatan lain, Az-Zahabi mengatakan dia adalah imam, al-hafiz, seorang pengembara dalam ilmu, dan seorang ahli hadis Islam. Senantiasa hadisnya diharapkan bernilai sedekah dan dicintai. Lalu Ibnu Jauzi berkata, at-Tabrani itu termasuk salah seorang pemuka hafiz. Ia memiliki karya-karya yang bagus. Ibnu Uqdah juga mengatakan, Aku tak mengetahui ada orang yang lebih mengetahui hadis melebihi at-Tabrani, dan juga tidak ada yang lebih hafal sanad melebihi dirinya. Baik, kita lanjut ke rihlah ilmiah Imam at-Tabrani. Jadi Imam at-Tabrani itu mulai belajar hadis pada usia muda, yaitu ketika berusia 13 tahun, tepatnya pada 273 Hijriah. Beliau berkelana ke Quds, Palestina, dan Syam untuk menghafal Al-Quran. Begitu juga di Qaisariyah pada tahun 274 Hijriah, beliau berkelana untuk mencari ilmu dari satu tempat ke tempat yang lain. Beliau juga mengunjungi Syria, Hijaz, Yaman, Mesir, Irak, Iran, semenanjung Saudi Arabia, serta Afghanistan dan lain-lain sebagainya sekitar negeri Persia. Beliau juga menghabiskan waktu kurang lebih 30 tahun dalam mempelajari hadis. At-Tabrani juga mengunjungi Asfahan pada tahun 290 Hijriah. Studinya ke berbagai wilayah. Beliau kembali ke Asfahan dan menetap di sana sampai akhir hayatnya selama lebih dari setengah abad. Kita lanjut ke guru-guru beliau dan murid-muridnya. Guru-guru beliau cukup banyak, bahkan menurut catatan Az-Zahabi bisa mencapai lebih dari 1000 orang. Lalu at-Tabrani juga mempunyai guru yang menjadi muridnya. Di antaranya itu ada Abu Khalifah al-Jumahi dan Al-Hafiz bin Uqdah Hafiz. Kita lanjut ke karya-karya beliau. Yang pertama itu beliau punya banyak karya, yang di antaranya itu ada Al-Musnad Al-Asy'ari, Musnad Al-Syamim, Al-Nawadir, Fawaid, Musnad Abu Hurairah, Musnad Aisyah, Tafsir Al-Quran,
2. Dalail al-Nubuwah al-Hadis al-Aitiwal, hadis Syu'bah, hadis Amashi, hadis Auza'i, hadis Syaiban, hadis Ayyub Ishrat al-Nasai, Musnad Abu Dzar, al-Ru'ya, al-Jud, Fadl Ramadan, al-Faraid, al-Rad, ala al-Mu'tazilah, al-Salah, ala ar-Rasul, al-Hadis Zuhri min Anas, al-Hadis bin al-Munkadir min Jabir, hadis man kadzab, akhbar Umar bin Abdul Aziz wa ghairuhu, al-Mu'jam al-Shaghir. Penilaian ulama terhadap Imam At-Tabrani. Beliau itu termasuk kalangan ulama yang banyak mendapat pujian. Para ulama memberi gelar beliau sebagai Musnid ad-Dunya, yaitu seorang tokoh yang banyak riwayat hadisnya di dunia. Abu Bakar bin Abu Ali berkata, At-Tabrani adalah ulama yang luas ilmunya dan banyak karyanya. Menurut sebuah pendapat, beliau mengalami kebutaan pada kedua matanya di akhir hayatnya. Kita lanjut ke latar belakang penyusunan kitab. Penamaan kitab Al-Mu'jam Al-Kabir ini ada karena kitab ini adalah sebuah kitab mu'jam terbesar dan kitab rujukan yang lengkap, dan karena kemasyhurannya kitab ini disebut dengan nama Al-Mu'jam, dan Al-Kabir itu merupakan kitab mu'jam yang terbesar di dunia. Yang kedua itu ada kitab Al-Mu'jam As-Shaghir yang disusun berdasarkan periwayatan muridnya, yaitu Syekh Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Zaid, sehingga menjadi sebuah kitab yang sampai kepada kita. Adapun yang ikut beberapa yang berperan dalam mempengaruhi At-Tabrani untuk menyusun kitabnya. Itu adalah kondisi sosial intelektual saat itu. Pada saat itu, Imam At-Tabrani hidup pada masa perkembangannya ilmu hadis dan tadwin hadis. Penulis beranggapan bahwa dengan motivasi itu, sehingga ia menciptakan banyak karya di bidang tafsir, hadis, fikih, dan lainnya. Yang salah satunya itu adalah di kitab As-Shaghir, Mu'jam As-Shaghir. Penamaan Mu'jam As-Shaghir ini karena kitab Al-Mu'jam As-Shaghir merupakan karya At-Tabrani yang paling mini dan sering kitab Mu'jamnya adalah Al-Mu'jam As-Shaghir. Kitab ini meriwayatkan hadis dari setiap guru. Kebanyakan hanya diambil dari satu hadis dari setiap gurunya dengan nama As-Shaghir, artinya kecil. Lanjut ke isi kitab. Dan yang pertama itu kitab Mu'jam Al-Kabir itu terdiri dari 12 jilid dan merupakan ensiklopedia hadis yang membuat tidak hanya hadis-hadis Nabi, tapi juga berisi jumlah informasi historis. Kitab ini merujuk baik secara keseluruhan maupun parsial dari beratus-ratus kitab karya terdahulu. Beberapa perpustakaan menyimpan jilid yang berbeda dari kitab tersebut. Nah, yang kedua itu ada kitab Mu'jam Al-Awsat. Kitab ini disusun berdasarkan nama-nama guru At-Tabrani yang hampir mencapai 2.000 orang dan di dalamnya terdapat 30.000 hadis. Kitab ini memuat hampir seluruh informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan hadis sahih dan dhaif. Karya kedua ini telah terampung dalam 2 jilid yang sangat besar. Kitab Al-Mu'jam Al-Awsat diterbitkan oleh Maktabah Al-Ad yang ditahqiq oleh Mahmud At-Tahan pada tahun 1405 sampai 1415 Hijriah. Lanjut ke kitab Al-Mu'jam As-Shaghir. Kitab ini diriwayatkan hadis dari setiap guru dan kebanyakan hanya diambil satu hadis, sehingga Mu'jam ini yang paling mini di antara mu'jam lainnya. Kitab Al-Mu'jam As-Shaghir karya At-Tabrani ini dicetak menjadi 2 juz. Kitab ini terdiri dari 279 halaman untuk juz 1 dan bagian akhir yang merupakan juz 2 terdiri dari 222 halaman termasuk 5 tema tambahan. Kita lanjut ke metode penulisannya. Jadi metode At-Tabrani ini dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir menurut Al-Luhadyan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada
At-Tabrani menampilkan riwayat dari tiap-tiap sahabat baik yang mukhtir maupun yang mutawasid. Yang kedua, At-Tabrani menampilkan semua riwayat sahabat yang sedikit periwayatan hadisnya. Yang tiga, At-Tabrani mencantumkan nama-nama sahabat yang tidak mempunyai riwayat dan memperkenalkan sahabat itu dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan dari riwayat-riwayat yang berasal dari selain mereka. Karena sasaran penulisan kitab Mu'jam ini adalah untuk mengetahui para sahabat. Lalu yang terakhir, At-Tabrani menyusun nama para sahabat itu berdasarkan huruf abjad. Namun ia mendahulukan nama-nama 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang kedua itu metode dari kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. At-Tabrani ini menyusun nama-nama gurunya berdasarkan huruf abjad yang dimulai dengan gurunya yang bernama Ahmad, lalu Ibrahim, Ismail, Ishak, Idris, Ayub, Anas, Aban, dan seterusnya tanpa memperhitungkan huruf keduanya. Bisa ditebak ketika At-Tabrani dalam kitabnya ini mendahulukan nama Ahmad lalu menamakan nabi yang lain, tidak lain karena bertujuan untuk mencari berkah. Yang terakhir itu dari kitab Al-Mu'jam As-Shaghir. Kitab itu merupakan kitab Mu'jam ketiga yang ditulis oleh At-Tabrani. Kitab Mu'jam As-Shaghir juga disusun berdasarkan nama para guru At-Tabrani. Di dalamnya, pada umumnya At-Tabrani hanya membatasi satu hadis pada setiap gurunya. Ia mentakhrij dari 1000 syekh menurut Al-Khatani yang juga dikutip oleh Abu Jamil Al-Hasan Al-Ilmi. Jumlah hadisnya sebanyak 1000 hadis. Sedangkan menurut Said Abd Al-Majid jumlah hadisnya itu ada 1200 hadis. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.